Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil iqrari, menjelaskan tentang hukum-hukum iqrar. Iqrar itu artinya pengakuan. Menurut bahasa artinya menetapkan. Al-isbat, menetapkan. Menurut istilah adalah mengabarkan bihaqqi ala muqirri, mengabarkan sesuatu yang hak atas orang yang berikrar. Tidak termasuk persaksian, karena kalau persaksian itu mengabarkan atau memberitahukan hak orang lain bagi orang lain. Jadi kalau ikrar mah pengakuan, haknya memang hak yang berikrar. Gitu. Kalau saksi berarti melihat, itu mah haknya orang lain untuk orang lain. Kalau ikrar ke dalam. Nah. Wal muqarru bihi, sesuatu yang diikrarkan. Dorbani itu ada dua macam. Haqqullahi ta'ala, yang pertama hak Allah ta'ala. Wa haqqul adami, dan yang kedua hak adami. Hak Allah itu apa? Nah, di sini contohnya seperti mencuri dan berzina. Orang ini berikrar saya mencuri. Orang ini berikrar saya berzina. Nah, kalau hak adami contohnya seperti had qadzab. Qadzab itu apa? Menuduh orang baik-baik berzina. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya fa haqqullahi ta'ala, maka hak Allah ta'ala yasihur ruju'u fihi, sah untuk ditarik kembali pengakuannya itu, anil iqrari bihi, pengakuannya itu. Yasihur ruju'u fihi, sah ditarik kembali, anil iqrari, dari pengakuannya itu. Jadi ketika ditanya saya berzina, boleh tuh besoknya mengatakan saya enggak berzina, boleh mengatakan itu. Wa haqqul adami la yasihur ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Wa haqqul adami, dan hak sesama manusia, hak adami maksudnya. La yasihur ruju'u fihi, maka tidak sah ditarik kembali pengakuannya, anil iqrari bihi, dari pengakuannya itu. Jadi kalau hak adami itu tidak boleh ditarik kembali. Kenapa? Kenapa tidak boleh ditarik kembali? Ini ada penjelasannya di dalam. Bedanya antara dua hak itu, hak Allah dan hak adami, adalah hak Allah itu dibangun atas dasar kemurahan, sementara hak adami dibangun atas dasar persengketaan. Jadi orang ikrar itu kan ada apa namanya? Biasanya kan di pengadilan kan bersumpah, dia ikrar. Atau misalkan ditanya, kalau orang terdesak itu kan kadang-kadang ngaku, tapi kadang-kadang juga ngakunya itu bohong. Maneh oge berzina. Ya daripada ribut, tapi boleh nanti ditarik. Sebab zina urusannya atau maling urusannya dengan Allah. Dan Allah mah maha pemurah. Tapi kalau urusannya dengan orang lain, menuduh orang berzina, itu kita nggak bisa ditarik lagi. Kita harus mengatakan
benar nggak Anda menyaksikan gitu? Kan gitu. Gitu. Jadi hak-hak, makanya lebih hese dosa ke manusia daripada dosa ke Allah. Zina mah dosa ke Allah. Lain zina mah dua nana ngeunah. Laki ngeunah, awe ngeunah, ngaranna ge zina. Beda dengan pemerkosaan, Pak. Kalau pemerkosaan itu satu pihak ngeunah, satu pihak korban. Ya kan? Jadi kalau dua nana senang, ya Allah itu urusan. Itu. Jadi tobatnya ke Allah. Ya, contoh wa taftakiru, dan butuh, perlu sihatul iqrari, sahnya sebuah pengakuan ikrar, ila salasati syara'ita, kepada 3 syaratnya. Al-bulugu, yang pertama balik, maka tidak sah pengakuan itu bagi seorang anak kecil atau orang yang hampir balik, walaupun dengan izin walinya. Wal aklu, dan yang kedua berakal, maka tidak sah pengakuan orang gila, orang pingsan, orang hilang akal dengan satu ujur dengan sesuatu yang memang udur itu. Fa illam yu'dar, apabila tidak ada udur, fa hukmu kasukrani, maka hukumnya seperti orang mabuk. Jadi anggar itu di aku nu gelok mah, nu pingsan, nu naon ngaranna epilepsi itu ayan celeng ke di Jawa beda deh itu celeng. Wal ikhtiyaru, dan yang ketiga atas kehendak sendiri, maka tidak sah pengakuan orang yang dipaksa dengan sesuatu yang dipaksakan atasnya. Jadi kalau orang ngaku pengakuannya dipaksa, itu tidak sah. Makanya orang selalu kalau pengakuan itu biasanya ini tanpa paksaan dari pihak manapun, ya biasanya begitu. Nah ini nanti dijadikan dasar oleh para penyidik untuk melakukan BAP, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan. Jadi Islam sudah ngajarin kan ikrar itu kan dituangkan dalam BAP. Ditanya, benar Bapak ini, tulis diketik. Nah, pada saat persidangan ada yang membantah itu, ada yang tidak. Ya, kalau yang memang benar ya itu. Kalau yang tidak, dia katakan saya dipaksa sama penyidik, bisa. Misalkan. Kalau dulu kan begitu. Udah ngaku tampilin kan plak. Kalau sekarang enggak. Insya Allah sekarang lebih humanis. Wa in kana, dan apabila ada bimalin, ikrar itu terkait dengan harta, u'tubira fihi, maka boleh ditambahkan dalam syarat ikrar itu, syarat sahnya ikrar itu, syartun rabi'un, syarat yang keempat. Apa? Wahwa, yaitu ar-rusdu, cerdas dalam membelanjakan hartanya. Jadi kalau terkait harta, itu ya, itu seperti itulah. Wa idza aqarra, dan apabila
berikrar bimajhulin, tidak jelas gitu. Ikrar tapi ikrarnya nggak jelas, apa yang diikrarkan, apa yang pengakuannya itu apa, itu nggak jelas materinya. Ruji'a ilaihi, maka boleh dikembalikan fi bayani, kepada penjelasannya. Wa yasihul istisna'u, maka sah dalam ikrar itu istisna. Istisna itu pengecualian. Fil ikrari, dalam pengakuan, idza wasalahu bihi, apabila mengatakannya secara nyambung. Wa huwa fi halis, secara nyambung. Wa huwa, dan dia, fi halis sihhati, dalam keadaan sehat, wal maradi, dan sakit, sawaan, sama aja. Sawaan itu sama aja, atau sami mawon. Jadi sini ada contohnya. Jadi orang itu berikrar tapi enggak jelas, ya bagaimana penjelasannya, terserah. Itu nanti dilihat dari penjelasannya seperti apa. Kalau bahasa pengakuan itu misalkan begini lah. Saya punya 10 kambing kecuali 3. Nah, itu istisna sebetulnya. Berarti yang 3 itu bukan milik dia, yang punya dia 7. Tapi di kandangnya ada 10. Itu loh, istisna. Tapi jadi nyambung tuh. Saya punya kambing 10 kecuali 3. Kecualinya itu namanya istisna gitu. Tapi nyambung bahasanya. Jadi kalau wasol itu ya wasol ya nyambung, ya kan. Kalau wakof berarti gitu. Kalau ketajin